Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, salam jumpa lagi dalam kasih Kristus bersama saya Romo Ansel Olasoni dalam Renungan Harian Sabtu tanggal 23 Oktober 2021. Ayat emas pilihan kita pada hari ini dalam Injil Lukas bab 13 ayat 8. Tuhan, biarkanlah pohon ini tumbuh selama setahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan akan berbuah, jika tidak, tebanglah. Hidup adalah kesempatan, demikianlah sebuah syair lagu rohani. Hidup adalah kesempatan untuk berbuat apa saja demi diri sendiri, demi keluarga, demi masyarakat, dan untuk melayani Tuhan. Kesempatan yang kita bayangkan adalah kesempatan untuk hidup lebih baik, sukses, dan penuh sukacita. Ternyata kesempatan itu ada yang memanfaatkan untuk jatuh dalam dosa. Dosa punya kesempatan menjatuhkan manusia, dan manusia juga mempunyai kesempatan jatuh dalam dosa. Maka mempertahankan kesempatan untuk selalu berbuat baik dan hidup dalam Tuhan lebih baik daripada membiarkan dosa masuk dalam hidup kita. Orang-orang Yahudi di zaman Yesus cenderung menghubungkan penderitaan dengan dosa. Orang-orang yang mati dengan cara yang tidak lazim, pastilah orang-orang yang dosanya sangat besar. Begitu pikir mereka. Kecenderungan seperti ini mungkin masih saja sering kita temukan di antara kita, bahkan di dalam diri kita sendiri. Kita mungkin pernah menceritakan malapetaka yang dialami orang lain dengan menambahi kata-kata seperti ini, syukurlah tidak menimpa saya, semacam doa agar peristiwa serupa tidak menimpa kita. Mungkin tanpa kita sadari, kita juga sering menggosipkan penderitaan orang lain dengan kesombongan rohani yang tersembunyi, bahwa nasib kita tidak seburuk mereka karena Tuhan lebih berkenan kepada kita. Cara pandang seperti itulah yang ditegur oleh Yesus. Daripada menjadikan penderitaan orang lain sebagai gosip untuk menyombongkan diri, lebih baik menjadikannya sebagai panggilan untuk bertobat. Satu hal yang paling ampuh yang dikehendaki oleh Tuhan untuk memulihkan hidup yang jatuh dalam dosa, yaitu bertobat. Pertobatan tidak bisa dibeli dengan harta duniawi dan juga tidak bisa otomatis meminta kepada Tuhan langsung dikabulkan. Tetapi kita harus menyadari bahwa kita telah berbuat dosa, menyesalinya secara sungguh-sungguh dan mendalam, dengan sungguh-sungguh pula mengaku dosa dan membangun niat disusul aksi untuk bertobat atau berubah. Bertobat adalah kesempatan menghirup napas rohani untuk menyucikan diri dan melapangkan jalan menuju kehidupan sejati. Bila hidup sudah kering dan tandus karena dosa, maka cangkullah, gemburkanlah tanah yang di sekeliling hidup kita. Pupukilah, siramilah, maka yakinlah dia akan berbuah pada kesempatan berikutnya. Janganlah menganggap orang lain lebih berdosa dari kita, tetapi tengoklah pikiran, perkataan, kelalaian, dan perbuatan kita. Janganlah menganggap diri kita lebih baik, suci, dan benar bila belum sempat bertobat dari dosa. Janganlah mengabaikan kesempatan untuk bertobat. Bacalah Injil hari ini, temukanlah ayat emasmu, dan bagikanlah kepada sesamamu. Salam teriring doa dan berkatku dari Palembang. Tuhan memberkati. Amin.